Terima kasih Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan kami akan terjatuh. Tanpa Yesus bersama-sama dengan kami pasti binasa. Kami akan membuat keputusan-keputusan bodoh di dalam hidup kami. Kalau tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu Bapa. Mari ambil alih kendali atas hidup kami. Setiap keputusan-keputusan yang kami buat Tuhan, biarlah semua datang daripada hikmat Tuhan. Karena sesungguhnya dengan Engkau membimbing kami, menuntun kami tidak akan terjatuh. Terima kasih Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya dan berharap kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan bersama dengan saya nyanyikan pujian ini. Bimbinglah aku, ya Yesus. Terima kasih. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah aku. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sembah Engkau Tuhan, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami kalau
selama ini banyak keputusan-keputusan dalam hidup kami. Kami lakukan itu tanpa meminta bimbingan Tuhan. Dan hari ini mungkin Tuhan, kami menghadapi konsekuensi atau akibat dari keputusan yang kami buat tanpa bimbingan Tuhan. Justru kehidupan kami hancur, kehidupan kami terpuruk Tuhan, ketika kami buat keputusan tanpa meminta bimbingan dan tuntunan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup membimbing kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan bahkan Tuhan yang sanggup menopang kami, menguatkan kami menghadapi segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang pertolongan yang sejati dari Allah. Pertolongan yang sejati dari Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Untuk membahas tema kita ini, saya akan mengajak kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama bagaimana pergumulan Daud, ya, ketika dia menghadapi persoalan hidup yang bagi Daud merupakan persoalan hidup yang berat. Daud sudah pernah berkelahi dengan singa beruang yang ketika dia mengembalakan kambing dombanya, tiba-tiba diterkam atau diserang oleh binatang buas. Daud tidak takut ketika menghadapi singa beruang. Walaupun kawanan kambing dombanya itu sedikit, hanya 2-3 ekor. Tapi Daud mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga melindungi kawanan dombanya. Bahkan, ya, Daud juga tidak gentar ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Seorang yang gagah perkasa, tingginya seperti seorang raksasa, yang sedari kecil dia dilatih untuk berperang menggunakan senjata. Daud tidak gentar di saat Raja Saul dan bahkan kakak-kakak Daud, mereka mengalami ketakutan menghadapi Goliat. Daud tidak takut. Tetapi di dalam Mazmur 3 ini, Daud mengalami pergumulan yang sangat berat karena datang dari orang yang terdekat. Anak kandungnya sendiri, Absalom, mengejar Daud, menginginkan kematian Daud. Absalom memberontak kepada ayahnya. Bagaimana seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan, seorang anak yang dididik, dibesarkan, dipelihara, dan mungkin Daud yang mengajarkan dia juga untuk memegang senjata, menjadi seorang prajurit gagah perkasa. Tapi Absalom memberontak menyerang Daud. Ini merupakan suatu kondisi yang berat, ya. Ketika pergumulan, tantangan itu datang dari orang yang tidak kita kenal, mungkin kita masih diberikan hikmat, kemampuan. Tapi bagaimana ketika persoalan itu datang dari orang yang terdekat, yang paling kita percayai? Nah, kita akan belajar bersama pada kesempatan ini dari Mazmur pasal 3 yang dituliskan oleh Daud ketika dia menghadapi pergumulan bersama anaknya Absalom. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Daud memilih menghindari konflik. Daud memilih menghindari perkelahian atau peperangan terbuka antara dirinya dengan anaknya Absalom. Absalom hatinya telah dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, dan kebencian. Pada akhirnya dia ingin memberontak kepada ayahnya. Ini merupakan situasi yang sulit, sehingga Daud memilih untuk lari, ya, daripada berhadapan dengan Absalom. Bukan karena Daud takut, bukan karena Daud tidak punya keberanian. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang sangat berani. Berkelahi dengan binatang buas, ya, demi membela kambing dombanya yang 2-3 ekor, dia sudah lakukan melawan singa dan beruang. Berperang melawan Goliat, Daud berani menghadapinya. Tapi situasi yang terjadi di dalam Mazmur pasal 3 ini berbeda. Daud berhadapan dengan orang yang paling dekat di dalam hidupnya, buah hatinya sendiri, buah hati dari pernikahan Daud. Akhirnya Daud memilih untuk lari.
Di dalam pelarian Daud itu, Daud menuangkan seluruh isi hatinya. Apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Daud berkata demikian, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyaknya orang yang bangkit menyerang aku. Banyaknya orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Bapak Ibu Saudara lihat, di dua ayat ini, Daud menjelaskan kondisi yang dia hadapi. Ketika menghadapi pergumulan, Daud berkata bahwa tidak ada orang yang dapat menolong dia. Bahkan perhatikan ada 3 kali pengulangan kata banyak di situ. Banyaklah lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, dan bahkan banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Persoalanmu itu mungkin begitu berat. Dan seharusnya ketika kita menghadapi persoalan yang sukar dan sulit, tentu yang kita inginkan adalah penghiburan. Tentu yang kita inginkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kenyataannya ketika Daud menghadapi pergumulan yang begitu berat, justru dia tidak mendapatkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang dia dengar justru mematahkan semangatnya. Bahwa ada orang yang berkata, bahkan bukan 1-2 orang, banyak orang yang berkata, perhatikan, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mungkin dokter hari ini memvonis engkau mengalami suatu sakit penyakit. Betul, itu kenyataan, itu faktanya. Mungkin dari hasil diagnosa, hasil bukti dari USG, ya, CT scan atau MRI, menunjukkan bahwa mungkin engkau pada saat ini sedang mengalami sakit berdasarkan diagnosa dokter dan juga mungkin teknologi data komputer. Itu adalah fakta dan kenyataan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Hati yang gembira adalah obat. Kita juga tahu bersama bahwa dokter, perawat, obat yang kita konsumsi, makanan minuman yang kita konsumsi, itu hanya bersifat membantu, menolong. Tapi kesembuhan bukankah datang daripada Tuhan? Maka walaupun kenyataan hari ini mungkin orang berkata tidak ada lagi pertolongan. Bahkan mungkin dokter berkata hidupmu tinggal beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi. Tapi percayalah, di dalam Alkitab ada seorang raja yang dimana Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi, yaitu Hizkia. Ketika Nabi Tuhan datang dan berbicara bahwa Hizkia akan mati dengan penyakit yang dia derita, dia menghadap tembok dan dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan untuk Tuhan mengingat kembali setiap apa yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Dan Alkitab mencatat, Tuhan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sukar dan sulit, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin orang berkata tidak mungkin lagi engkau ekonomimu bisa dipulihkan. Tidak mungkin lagi bisnismu bisa dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin engkau bisa membayar hutang piutangmu. Tapi kebenaran Alkitab mencatat bahwa ada seorang janda nabi yang berjumpa dengan Nabi Elisa karena masalah hutang piutang. Namun pada akhirnya Tuhan menolong dia dengan sedikit minyak dalam buli-buli yang dia miliki. Untuk pada akhirnya, ya, Tuhan melakukan mujizat dengan seluruh tempayan atau wadah yang dia kumpul dari seluruh tetangganya diisi penuh dengan minyak. Minyak itu dijual dan hasil penjualan minyak itu, janda itu membawa kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa berkata, juallah minyak tersebut, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin fakta atau kenyataan hari ini kita mengalami hal-hal yang sukar dan sulit. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sumber kekuatan. Kenyataan kita mungkin pada saat ini lagi tidak baik. Tetapi kebenarannya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia Immanuel, Allah yang sejati. Ketika Daud menghadapi pergumulan yang berat, dikatakan banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, dan banyak orang yang berbicara bahwa bagi Daud tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mulutnya tidak bertobat, yang mematahkan semangat Daud bahwa Tuhan pun tidak akan berikan engkau pertolongan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi situasi itu?
dia curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang kedua. Ini berisi curhatan hati, curhat ya, kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata, "Ya Tuhan, ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, mari belajar datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan bimbingannya. Berdoa, meminta hikmat Tuhan, dan bacalah firman Tuhan, karena itu sumber kekuatan." Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Ketika Daud datang kepada Tuhan, dia membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Daud menggambarkan bahwa ketika ada dalam persoalan, bahkan persoalan yang berat sekalipun, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Persoalannya belum selesai, tapi Tuhan merubah cara pandangnya. Sehingga Daud tidak perlu takut dengan banyak orang yang akan melawan dia, banyak orang yang bangkit menyerang dia, banyak orang yang membicarakan hal-hal negatif. Daud mendapatkan kekuatan sehingga dia berkata bahwa Tuhan, Engkau perisaiku. Perlindunganku hanya ada padamu Tuhan. Tuhan, Engkau kemuliaanku. Tuhan yang mengokohkan tahta Daud. Maka sekalipun anak kandungnya mau memberontak kepadanya, dia percaya kalau jabatan itu datang daripada Tuhan. Dan bahkan ketika menghadapi persoalan, kepala Daud sudah tertunduk. Sepertinya berat. Dan orang yang menghadapi problem hidup, stres, depresi, Bapak Ibu Saudara lihat, dia pasti akan tertunduk karena memikirkan beratnya beban hidup. Tapi ketika Daud ada dalam hadirat Tuhan, Daud sendiri berkata bahwa Tuhan mengangkat kepalaku. Dari kepala yang tertunduk karena persoalan, kepala yang tertunduk karena beratnya beban hidup, pada akhirnya Tuhan yang mengangkat wajah Daud. Dia melihat pertolongan daripada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa kekuatan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin persoalan kita belum diselesaikan, tapi Tuhan sudah merubah cara pandang kita. Sehingga Daud memperoleh kekuatan untuk dengan nyaring dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Daud dari gunungnya yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita menyadari bahwa ketenangan, damai sejahtera, jalan keluar, solusi yang terbaik itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka di dalam Mazmur 107 ayat 28 dikatakan demikian. Maka aku berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Apa yang membuat engkau cemas hari ini? Belajar dari pemazmur. Berserulah kepada Tuhan. Maka persoalanmu belum selesai, tapi Tuhan telah meluputkan engkau dari kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan ketika kita ada dalam hadirat-Nya. Berapa berat pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau, memberikan jalan keluar, melepaskan engkau dari kecemasan, dan memberikan engkau kelegaan dan damai sejahtera dalam menghadapi setiap persoalan hidupmu. Sehingga apa yang dikatakan Daud di ayat 6 dan 7 dari Mazmur pasal 3, setelah dia ada di dalam hadirat Tuhan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di tengah situasi cemas, depresi, berat, dikejar oleh anak kandung,
anak kandung ingin mengkudeta, bahkan ingin membunuh ayahnya, sudah pasti namanya masalah, orang akan stres, tidak bisa tidur ya. Mungkin dia bisa baring di tempat tidur, tapi belum tentu dia bisa tertidur dengan lelap ya. Justru mungkin dia berbaring di tempat tidur dengan membawa seluruh masalahnya, ketika dia bangun kepalanya tambah sakit ya. Kalau orang pikirkan cicilan, hutang piutang, masalah, Bapak Ibu Saudara, boleh Anda di tempat tidur, di ruangan yang ada AC, tapi belum tentu engkau bisa tidur nyenyak. Engkau bisa mendapatkan yang istilah orang sekarang deep sleep, tidur yang betul-betul nyenyak. Tapi Daud menggambarkan masalah boleh ada, dia memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Walaupun masalah itu berat, Daud berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, dia bisa tidur dengan lelap, dan dia bisa bangun, sebab Tuhan yang menopang aku. Suatu seruan, ada tanda seru, kalimat seruan yang artinya Daud ingin berkata bahwa sampai dia bisa tidur dengan nyenyak, dengan lelap ya, itu semua karena Tuhan yang menopang, menjaganya. Bahkan keberanian muncul di dalam hati Daud, sehingga di ayat yang ke-7 Daud berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di ayat 2 dan 3 tadi Daud sempat curhat di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku, betapa banyak orang yang berkata bahwa tidak ada lagi pertolongan daripada Allah baginya. Tapi ketika dia curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat Daud memperoleh keberanian. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu Saudara, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Maka di bagian lain firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab ketika kita dicobai sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat pilihan Allah, ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepadanya di dalam segala pergumulan dan kesesakan kita, firman Tuhan berkata bahwa Allah akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggung setiap pergumulan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang akan menyertai kita. Sehingga di 2 ayat terakhir Daud berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud menyadari kalau sampai Daud memperoleh kekuatan, bisa melawan musuh-musuhnya setelah pengalaman sejak masa mudanya, bertarung dengan singa, dengan beruang, binatang buas yang lain, bertarung dengan Goliat. Daud tahu bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud. Maka Daud tidak punya satu alasan untuk menyombongkan diri ketika dia bisa mengalahkan Goliat. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memukul rahang semua musuhnya. Tuhan juga mematahkan gigi orang fasik. Di sini kita belajar bahwa Daud menyadari seluruh kemampuan perang dia, kehebatan dia dalam berlatih perang bukan untuk kesombongan dirinya, tapi dia menyadari itu semua datang daripada Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-9 dari Mazmur ini, bagian ayat terakhir, Mazmur pasal 3, Daud sampai pada satu kesimpulan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Daud menyadari pertolongan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Bahkan berkat yang sesungguhnya yaitu datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulanmu kepadanya, dan percayalah engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Engkau bisa melihat datangnya pertolongan daripada Tuhan dan berkat Tuhan yang sejati, yang disertai dengan damai sejahtera, ketenangan, sehingga kita diberikan hikmat kemampuan. Kita dilepaskan dari kecemasan, kita dilepaskan dari kegelisahan, dan Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan saya rindu kita sama-sama menyembah Tuhan. Ada satu pujian
yang dimana sering dinyanyikan oleh kedua orang tua saya di dalam pergumulan mereka, baik itu sakit penyakit, pergumulan mereka ya. Papa saya kanker darah dan mama saya lumpuh selama 42 tahun. Mereka punya satu pujian yang sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara, yaitu kekuatan serta penghiburan. Percayalah bahwa dalam menghadapi setiap musim hidup kita, ada Tuhan yang sanggup menolong kita, membimbing dan menuntun kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengangkat pujian ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sekali lagi katakan pujian ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita butuh bimbingan dan tuntunan Tuhan tiap hari. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka
dengan suka dan menghibur yang sedih, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami butuh bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami butuh urapan, kuasa dan kasih-Mu menyertai kami. Daud menghadapi segala pergumulan bahkan yang terberat, dia datang kepada Tuhan. Waktu dia ada dalam hadirat Tuhan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera, jalan keluar Tuhan berikan. Tuhan angkat segala kecemasannya dan Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Tuhan bangkitkan iman dan pengharapannya sehingga cara berpikir Daud menjadi berubah. Sehingga dia dapat tidur dengan lelap, dia bangun dengan kekuatan yang baru karena Tuhan yang menopang. Sehingga Daud, dia berkata, dia tidak takut melawan, menghadapi puluhan ribu orang yang mengepungnya. Sebab Tuhan akan menolong dia. Hari ini persoalan apapun yang sedang kami alami, kami datang kepada Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Bahkan ketika Engkau membentuk kami di dalam rahim ibu kami, Tuhan mengerti dan peduli. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Bahkan sejak Engkau menenun kami dalam rahim ibu kami, mutlak semua anugerah dan kuasa Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan tahu jalan terbaik menghadapi setiap persoalan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan bangkitkan iman dan pengharapan kami. Yang gelisah, cemas dan takut, kuatkan kami ya Tuhan. Menghadapi persoalan hidup, berikanlah kelegaan kepada kami. Yang mungkin sedang mengalami masalah finansial, hutang piutang. Kalau janda seorang nabi, Tuhan bisa menolong melalui hamba-Mu Nabi Elisa. Tolonglah setiap anak-anak-Mu. Kalau kami selama ini memakai penghasilan kami untuk foya-foya, untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kami, untuk berbuat dosa, ampuni kami kalau kami sudah salah mengelola berkat Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami. Kami mau bertobat hari ini, hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu berkata, kerajaan Allah bukan berbicara soal makan minum, melainkan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus. Ketika kami bertobat, hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus akan dicurahkan atas hidup kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, pulihkan finansial kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan Tuhan juga karir pekerjaan kami. Ampuni kami kalau kami melakukan hal yang salah dengan jabatan yang di dalamnya ada kekuasaan kami semena-mena. Kami melakukan kejahatan, kami merampas, memeras, kami memperkaya diri kami sendiri dengan kami merampas hak orang. Sampai mungkin di dalam penghasilan kami ada air mata dan mungkin darah orang di situ. Yang pada akhirnya justru bukan membawa berkat bagi diri kami, justru membawa kutuk dan malapetaka. Ampuni kami. Hari ini kami mau bekerja dengan baik, memuliakan Tuhan melalui jabatan kami. Kekuasaan yang kami peroleh kami tahu datang daripada Tuhan. Dan biarlah kami pakai jabatan kekuasaan itu untuk menolong orang lain, untuk menyatakan keadilan Tuhan dan kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Sehingga satu kali kelak ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan dapat berkata bahwa hidup kami telah bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Sebab kami telah melayani Tuhan melalui bisnis kami, melalui jabatan kami. Dan hidup kami telah bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi marilah Tuhan Kau jamah
pulihkan kehidupan kami, dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami memulai seluruh aktivitas kami dengan memohonkan berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus sebagai penolong dan penghibur, kiranya menolong, menyertai, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, dan kita semua yang diberkati Tuhan, dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, yang siap memuliakan Tuhan, yang siap bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersama dengan saya. Katakan, amin. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah takut, ada Dia, Immanuel, Allah yang selalu menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya Pendeta Yusuf Panggo, sampai jumpa di dalam program kita lainnya. Shalom.